Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Fonika Sari dengan NPM G1F021004. Di sini saya akan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas pada data responden. Nah, dapat dilihat di sini terdapat 20 data responden yang ada dan terdapat 7 nomor bukti angketnya serta skor total yang ada. Nah, di sini saya melakukan pengujian dengan menggunakan aplikasi SPSS 25. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan uji validitas, yaitu kita harus mengkopikan dahulu data yang akan dilakukan pengujian ini. Kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam SPSS, kita pastekan. Nah, ini adalah bentuk data yang telah kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Pertama-tama, agar data tersebut cukup enak atau cukup baik dibaca atau dilihat, dapat kita ubah dahulu nama variabelnya. Kita masuk ke variabel view, kemudian kita blok kolom name ini, dan kita dapat melakukan replace, yaitu dengan menggunakan Ctrl F atau mengklik tombol teropong atau tombol find seperti ini. Nah, di sini kita pilih replace. Ya, kita masukkan di sini var 000. Kita ubah semua, kita replace menjadi var saja. Kita replace all, maka dapat dilihat di kolom name variabel 00-nya sudah berubah menjadi variabel 01, variabel 02, dan seterusnya. Kita close. Selanjutnya kita baru melakukan uji validitasnya. Kita kembali ke data view. Nah, di sini kita dapat memilih menu analyze ini, kemudian kita ke correlate. Kemudian kita pilih bivariate, kita klik. Nah, terdapat pop-up bivariate correlation di sini. Kita pilih semua kolom yang ada. Oh, saya lupa mengubah kolom var 08 itu, seharusnya itu untuk kolom totalnya, agar kita bisa membaca total. Kita ubah dahulu. Kemudian kita ke data view lagi. Kita ke analyze lagi. Dan ke correlate. Dan kita lakukan uji validitasnya. Kita pilih semua kolom yang ada termasuk kolom total ini. Kemudian kita pindahkan ke variabel. Selanjutnya kita klik OK. Nah, maka hasil dari uji validitas yang ada terdapat tabel korelasi yang disediakan. Nah, untuk melakukan uji validitas ini, kita terdapat dua cara. Yang cara pertama yaitu melakukan perbandingan dengan melihat nilai R hitung dengan R tabelnya. Dan cara kedua yaitu melihat nilai signifikansi atau nilai sig-nya. Nah, untuk nilai pada R tabel ini, kita dapat melihat pada file berikut. Nah, di sini terdapat distribusi nilai R tabel dan signifikansi 5% dan 1%-nya. Nah, karena jumlah nilai atau jumlah data yang kita punya itu terdapat 20 data, maka kita lihat di N20. Nah, di N20 ini pada level signifikansi yang 5%-nya yaitu 0,444 untuk mengatakan bahwa nilai R hitung yang kita punya itu valid. Kita kembali ke SPSS tadi, ke dokumen yang telah ada.
Nah, kita lihat bahwa nilai R atau nilai R hitung yang kita punya pada variabel 1, contohnya ini, terdapat 0,886. Sedangkan nilai R hitung yang kita punya tadi 0,444. Dapat dikatakan bahwa untuk variabel 1 ini dinyatakan valid. Dan untuk variabel 2 kita dapat melihat persen correlation-nya yaitu pada total 0,840 bahwa juga valid. Dan untuk variabel 3 lebih dari 0,44 yaitu 0,89. Untuk variabel 4 yaitu 0,720 juga valid. Untuk variabel 5 0,774 juga valid. Dan untuk variabel 06 ini juga valid karena lebih dari 0,44 yaitu 0,526. Dan terakhir untuk variabel ketujuh ini juga valid karena nilai R hitung nilai R tabel yang kita punya tadi 0,44 sedangkan di variabel 7 nilai R hitungnya adalah 0,499. Jadi pada variabel 7 ini juga valid. Nah, untuk cara kedua yaitu cara melihat nilai signifikansi atau nilai sig-nya. Di sini kita dapat melihat bahwa jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 berarti dinyatakan valid. Sedangkan jika nilai signifikansi atau nilai sig-nya lebih dari 0,05 dinyatakan tidak valid. Nah, untuk melihat nilai sig atau nilai signifikansi itu kita dapat di sini kita lihat nilai sig tile ini kita lihat bahwa nilai pada kolom totalnya untuk variabel 1 yaitu 0,000. Jadi pada variabel 1 dinyatakan valid karena kurang dari 0,05. Pada variabel 2 kita lihat juga nilai sig-nya yaitu 0,00 juga. Berarti dinyatakan valid. Dan untuk variabel ketiga juga dinyatakan valid karena nilai sig-nya yaitu 0,00. Dan untuk variabel keempat juga valid karena nilai signifikansinya juga 00. Dan untuk variabel kelima juga dinyatakan valid karena nilai signifikansinya 0,000. Dan untuk variabel 6-nya, untuk nilai signifikansinya terdapat 0,017. Ini juga masih valid karena nilai signifikansi bila kurang dari 0,05 dinyatakan valid. Dan selanjutnya untuk variabel ketujuh nilai sig-nya yaitu 0,025. Ini juga valid berdasarkan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 dinyatakan valid. Nah, sampai di sini untuk uji validitas pada data responden tadi. Bahwa dapat dikatakan seluruh data yang ada itu valid. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas yang mana untuk melakukannya kita dapat ke analyze lagi. Kemudian kita pilih scale dan kita ke reliability analysis. Kita klik. Nah, di sini terdapat 8 kolom, akan tetapi untuk melakukan uji reliabilitas ini, untuk mengetahui apakah data yang kita punya ini reliable atau tidak, maka kita dapat memblok sampai ke variabel 7 saja. Selanjutnya kita ke items, dan kita klik statistik, kita pilih pada kolom deskriptif
for ini kita pilih scale if item delete. Kemudian kita continue. Selanjutnya kita okekan. Nah, dapat dilihat di sini untuk tabel reliability-nya. Untuk melihatnya itu, untuk melakukan pengujian reliabilitas ini kita melihat pada bagian kolom Cronbench Alpha ini, yang mana kuesioner yang akan dinyatakan reliable jika nilai Cronbench-nya lebih dari 0,6. Maka pada data yang kita punya tadi, kita dapat lihat di reliability statistiknya ini, bahwa Cronbench alpha-nya sebesar 0,850, yang berarti bahwa data yang kita punya ini reliable. Sehingga selain data yang kita punya itu valid, juga reliable. Nah, untuk end of item ini merupakan jumlah atau banyaknya item yang ada pada kolom yang kita punya. Nah, sampai di sini melakukan pengujian validitas dan reliabilitas pada data responden yang ada. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.